Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardina, mahasiswi program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Madako Toli-Toli dengan NIM D230400051. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu metodologi penelitian pendidikan dengan dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Muhammad Hairul Umma BK SPD MPD. Dalam video ini, saya akan membahas materi tentang pengertian terdahulu, syarat penulisan penelitian terdahulu yang relevan, contoh penyajian penelitian terdahulu, pengertian aplikasi menilai, langkah-langkah penggunaan aplikasi menilai. Yang pertama yaitu pengertian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap penelitian yang dilaksanakan sebelumnya di suatu keahlian relevan dengan apa yang sedang dikerjakan. Melalui penelitian terdahulu, seorang peneliti dapat memahami perkembangan teori, metode, serta temuan yang telah ada, sehingga dapat menjadi dasar atau perbandingan bagi penelitian baru. Menurut Creswell 2014, penelitian ini berfungsi sebagai referensi yang membantu memahami perkembangan teori dan metode dalam suatu bidang studi. Hal ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian masih dapat dieksplorasi lebih lanjut. Selanjutnya, Neumann 2016 menjelaskan bahwa penelitian terdahulu membangun dasar konseptual dan empiris bagi penelitian baru, sehingga dapat membantu menentukan arah penelitian serta menghindari duplikasi yang tidak perlu. Sementara itu, Sugiono 2021 menekankan bahwa penelitian terdahulu merupakan bagian dari tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menelaah hasil-hasil penelitian sebelumnya guna menemukan kesenjangan ini. Kesenjangan ini kemudian dapat menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Berdasarkan pandangan tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa penelitian terdahulu memberikan wawasan terhadap teori dan metode yang telah digunakan sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu membantu dapat mengidentifikasi kekurangan atau kesenjangan dalam penelitian sebelumnya, sehingga dapat menjadi landasan dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih relevan dan inovatif. Dengan demikian, kajian ini terhadap penelitian terdahulu memungkinkan peneliti untuk menghasilkan peneliti yang memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Syarat penulisan dalam penyusunan studi relevan yang dahulu. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kajian pustaka dapat mendukung penelitian baru secara optimal. Beberapa syarat tersebut yaitu kesesuaian dengan topik penelitian, sumber yang kredibel dan terbaru, metode penelitian sejalan, menunjukkan kesenjangan penelitian, struktur penulisan yang jelas dan sistematis. Kemudian, penyajian penelitian terdahulu dapat dilakukan dalam dua bentuk utama yaitu naratif, deskriptif, dan matriks tabel digunakan. Menurut Sindar 2019, pendekatan naratif digunakan untuk menyusun alur logis dari berbagai penelitian sebelumnya dengan memberikan sintesis yang jelas terhadap temuan-temuan utama. Sementara itu, penyajian dalam bentuk tabel lebih sistematis karena memungkinkan perbandingan langsung berdasarkan aspek-aspek penting seperti nama peneliti, tahun penelitian, metode yang digunakan, dan temuan utama. Dengan demikian, penyajian penelitian terdahulu yang efektif membantu dalam membangun konseptual penelitian, memperkuat justifikasi penelitian baru, dan memastikan bahwa penelitian membuktikan signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian, pengertian mendelay. Mendelay adalah perangkat lunak manajemen referensi yang membantu peneliti dalam mengorganisir, menyimpan, dan mengutip sumber akademik secara efisien. Selain itu, aplikasi ini juga berfungsi untuk platform jejaring sosial akademik yang memungkinkan pengguna berbagai referensi dan menemukan penelitian terbaru di bidang mereka dengan fitur penelitian, anotasi, pengorganisasian otomatis, serta integrasi dengan berbagai gaya kutipan. Mendelay menjadi alat yang mendukung efektivitas penelitian dan kolaborasi ilmiah. Menurut Gunn, Mendelay tidak hanya berperan sebagai alat manajemen pustaka, tetapi juga sebagai jaringan sosial akademik yang memfasilitasi peneliti dalam berbagai
dan menemukan sumber penelitian baru. Sementara itu, Sugimoto et al. Menjelaskan bahwa aplikasi ini berfungsi dalam meningkatkan efektivitas pencarian dan pengelolaan literatur akademik melalui fitur-fitur unggulannya. Dengan demikian, Mendeley menjadi perangkat penting bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti dalam menyusun karya ilmiah. Keunggulannya dalam mengelola referensi, membangun jejaring akademik, dan mendukung kolaborasi menjadikannya salah satu alat utama dalam dunia penelitian saat ini. Tutorial penggunaan Mendeley, yaitu cara mendownload Mendeley. Sebelum mempelajari penggunaan Mendeley, pastikan bahwa aplikasi Mendeley Desktop telah terpasang di perangkat Anda. Untuk mengakses berbagai fitur yang ditawarkan Mendeley, aplikasi ini harus terlebih dahulu diinstal. Bagi yang belum memilikinya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengunduh aplikasi Mendeley. Klik pada menu Download Mendeley Desktop for Windows. Penggunaan non-Windows dapat menggunakan versi Mendeley Desktop untuk Linux yang disediakan oleh Mendeley. Setelah mengunduh aplikasi, langkah selanjutnya adalah menginstalnya di komputer atau desktop Anda. Cara menginstal Mendeley: terlebih dahulu pastikan jika Anda sudah memiliki installer Mendeley Desktop yang telah diunduh sebelumnya. Untuk proses instalasi Mendeley, Anda dapat mengikuti langkah. Pilih installer Mendeley Desktop, lalu klik ganda pada file installer tersebut. Sesudah menemukannya, pencet bagian sebelah kiri komputer beberapa kali untuk memulai proses instalasi. Pada beberapa komputer mungkin akan muncul konfirmasi sebelum instalasi dimulai. Jika itu terjadi, cukup pilih yes atau OK untuk menyetujui proses instalasi. Tunggu untuk proses install. Setelah mengklik 2 kali installer Mendeley, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan instalasi. Ada beberapa masalah yang harus diatasi dalam pekerjaan ini. Pekerjaan perakitan dan pengujian yang dapat Anda lihat di laptop Anda menunjukkan dengan jelas cara menginstal Mendeley. Selama proses instalasi, Anda hanya perlu mengklik tombol next atau agree sesuai dengan tampilan pada gambar. Setelah instalasi selesai, akan muncul kotak konfirmasi bahwa Mendeley telah terpasang. Untuk mendapat, cukup mengklik finish untuk menyelesaikannya. Cara Mendeley, daftar Mendeley. Untuk dapat menggunakan Mendeley, kita harus memiliki aplikasi Mendeley serta akun yang terdaftar. Sebelumnya, kita telah mempelajari cara mengunduh dan menginstal aplikasi yang berarti Mendeley sudah terpasang di komputer. Namun, agar dapat menggunakannya, diperlukan akun Mendeley. Yang perlu Anda lakukan adalah menerbitkan halaman Mendeley. Jika sudah memiliki akun, Anda harus masuk. Namun, untuk penggunaan baru, Anda harus mendaftar terlebih dahulu untuk mengakses Mendeley. Langkah pertama, buka Mendeley. Setelah menginstal Mendeley, aplikasi Mendeley Desktop biasanya akan terbuka secara otomatis. Namun, jika sebelumnya telah ditutup, Anda akan dapat membukanya kembali dengan mengklik 2 kali ikon Mendeley di desktop. Langkah kedua, klik tombol daftar setelah mengklik tombol sign-in. Langkah selanjutnya adalah mengikuti proses login Mendeley dengan memasukkan alamat email, nama depan dan belakang, dan membuat password. Kemudian menunjukkan pendaftaran Mendeley. Setelah mengklik register, Anda perlu mengisi alamat email. Setelah mengisi email, Anda akan diarahkan ke halaman berikutnya. Pada tahap ini, Anda harus mengisi nama, membuat kata sandi, dan mengonfirmasi pendaftaran. Setelah semua data terisi, klik register untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Setelah register berhasil, Anda akan melihat halaman welcome, berarti pendaftaran telah berhasil. Setelah mendaftar, Anda akan diarahkan ke dashboard Mendeley melalui web browser. Browser Anda akan terbuka secara otomatis dan menampilkan tampilan dashboard Mendeley web. Cara loginnya atau sign-in Mendeley: pertama, buka Mendeley di laptop. Jika baru menggunakan Mendeley, yang membuat langkah-langkah pendaftaran setelah proses registrasi selesai, Mendeley Desktop akan secara otomatis menampilkan halaman sign-in. Langkah kedua, isi data. Langkah kedua dalam menggunakan Mendeley adalah mengisi data. Untuk masuk ke akun, Anda perlu memastikan email dan kata sandi yang telah terdaftar sebelumnya. Setelah berhasil login, Anda akan langsung diarahkan ke dashboard Mendeley Desktop. Jika Anda baru menginstal Mendeley, biasanya akan muncul di halaman untuk memasang plugin
mendelay untuk Microsoft Word. Anda dapat menginstalnya dengan mengklik Install Now. Setelah proses instalasi selesai, klik Close untuk melanjutkan. Setelah itu, Anda akan diarahkan ke dashboard utama mendelay yang akan menjadi tampilan utama saat menggunakan aplikasi setelah masuk ke akun. Cara tambah file mendelay cara pertama, yaitu klik menu Add File, lalu Add File. Langkah kedua, cari atau pilih file yang ada di komputer untuk ditambahkan ke dalam mendelay. Jika file berhasil, tambahkan dokumen tersebut akan muncul di dalam dashboard mendelay. Cara kedua, metode kedua untuk menambahkan file mendelay adalah dengan cara drag and drop. Jika Anda sudah membuka Windows Explorer atau folder tempat file atau dokumen yang akan disitasi disimpan, cukup seret file tersebut dengan menahan klik kiri lalu lepaskan ke dalam dashboard mendelay. Setelah itu, file akan otomatis tersimpan di dalam mendelay. Cara mengedit data mendelay. Bagian ini akan menjelaskan cara mengedit data di mendelay. Setelah menambahkan file di dalam mendelay, penting untuk memastikan bahwa metadata di file yang dimasukkan sudah benar. Pastikan gambar proses penambahan file sebelumnya. Setelah file berhasil ditambahkan, klik satu kali pada file tersebut dan bila di sisi kanan, mendelay akan menampilkan informasi metadata dari dokumen tersebut. Pastikan metadata yang ditampilkan sudah sesuai dengan beberapa kasus metadata. Bisa saja kosong, terisi dengan kesalahan, atau memiliki format penulisan yang kurang tepat. Jika hal ini terjadi, Anda perlu memperbarui metadata secara manual di mendelay. Ketepatan metadata sangat penting karena akan memengaruhi sitasi daftar pustaka yang dibuat secara otomatis. Penggunaan mendelay untuk sitasi atau pengutipan dapat dilakukan melalui Microsoft Word, yaitu langkah pertama, buka dokumen atau Microsoft Word. Umumnya sitasi atau pengutipan dilakukan dalam dokumen seperti proposal, skripsi, atau artikel jurnal ilmiah. Langkah pertama adalah menggunakan mendelay untuk sitasi dalam membuat terlebih dahulu dokumen, skripsi, atau jurnal yang sedang Anda tulis. Langkah kedua, arahkan kursor di mana sitasi atau pengutipan ingin dilakukan. Langkah ketiga, masukkan sitasi atau pengutipan. Jika dalam skripsi atau jurnal yang Anda tulis terdapat kutipan atau parafrase dari tulisan orang lain, Anda perlu menambahkan sitasi di akhir kutipan tersebut untuk menyisipkan sitasi menggunakan mendelay. Buka tab referensi di Microsoft Word, lalu klik Insert Citation. Setelah itu, akan muncul kotak dialog dari mendelay yang memungkinkan Anda memilih sumber yang ingin disitasi. Cukup ketikkan nama, penulisan judul, atau tahun dipublikasi dari sumber yang dikutip, lalu pilih referensi yang sesuai dengan file dan klik OK untuk menyisipkan sitasi ke dalam dokumen. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.